Di saat orang lain menyakiti, dapatkah hati kita membuat pilihan? Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, indahnya pagi ini. Kami menghirup udara pagi. Kami merasakan kehidupan ini penuh dengan sukacita. Karena Engkau, Bapa. Semua karena Engkau. Karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami ingin menjalani hari ini berbekal firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi penerang di dalam langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-44. Di sana dikatakan demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekilas begitu berat apa yang menjadi firman Tuhan Yesus Kristus ini untuk kita kerjakan di dalam praktek. Jikalau benar ada orang yang menyakiti hati kita, lalu kita diperintahkan untuk mengasihi mereka. Bahkan kita diperintahkan untuk berdoa bagi mereka yang telah menganiaya kita. Bisakah hal itu kita lakukan? Saudara dikasihi Tuhan, tetapi sebentar. Apa sesungguhnya maksud dari Tuhan Yesus Kristus memberikan perintah ini? Ketika Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sesungguhnya hal yang pertama, Tuhan Yesus hendak memberitahukan kita. Memang benar, ada di dunia ini orang-orang yang menyakiti kita. Memang benar, di dunia ini ada orang-orang yang menganiaya kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus mau memperingatkan kepada kita bahwa sakit hati, bahwa dendam itu adalah pilihan, bukan akibat. Artinya, saudara-saudara, tidak otomatis jikalau ada orang yang menyakiti hati kita, maka hati kita harus sakit. Tidak. Kita bisa membuat pilihan yang lain. Lalu bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Orang yang menyakiti hati kita, orang yang menganiaya kita. Caranya adalah di saat mereka memberikan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, maka kita tidak menerima itu lalu meletakkannya di hati kita. Maka kita tidak menerima perkataan yang menyakitkan itu lalu merekamnya berulang-ulang di hati kita. Tidak. Kita tidak menerima perbuatannya yang menyakitkan itu, lalu video perbuatannya itu kita putar berulang-ulang di hati kita. Tidak. Tetapi kita bisa mengambil keputusan untuk melupakannya. Hati kita mampu
untuk mengabaikan hal-hal yang buruk. Hati kita mampu untuk hanya menyimpan hal yang baik. Nah, saudara-saudara, jikalau perbuatan yang menyakitkan, jikalau perkataan yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang lain tidak masuk ke dalam hati kita, maka itu menjadi tanggungan mereka sendiri. Betapa kasihan mereka. Mereka bersusah payah untuk mengatakan sesuatu. Mereka bersusah payah untuk berbuat sesuatu yang menyakitkan hati kita, sampai-sampai mempertaruhkan kesehatan mental mereka. Saudara, keadaan seperti ini, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, kasihilah mereka, kasihan. Berdoalah untuk mereka, supaya mereka sembuh dari gelapnya hati, supaya mereka sembuh dari kekotoran pikiran, supaya mereka sembuh dari kegagalan. Dengan demikian, hidup mereka bahagia dan tidak lagi menyakiti hati orang lain. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, ayat ini sesungguhnya hendak mengatakan kepada kita bahwa hidup kita di hadapan Tuhan juga terhitung sebagai orang yang berulang kali menyakiti hati Tuhan. Mari kita jujur, kita ini seringkali menyakiti hati Tuhan. Tetapi apa yang diperbuat Tuhan bagi kita? Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan memilih untuk tidak mengisi hatinya dengan kebencian, tetapi Tuhan memilih untuk mengisi hati Tuhan dengan kasih-Nya kepada kita. Nah, kalau kita menerima kasih sebesar itu dari Tuhan atas kesalahan kita yang kita perbuat begitu banyak, betapa mudahnya kita mengikhlaskan kesalahan orang lain. Kiranya firman Tuhan ini membuat hidup menjadi lebih ringan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, beri kekuatan kami untuk kami mengelola hati kami, supaya hati kami ada dalam kendali kami, tidak dikendalikan oleh orang-orang yang menyakiti hati kami. Kami memilih untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kami memilih untuk mengasihi. Kami memilih untuk mengampuni. Bapa, sertai hari ini, Bapa. Kiranya hari ini penuh dengan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.